Kembali lagi di Ayo Sehat, hidup sehat kita lebih hidup bahagia. Dan hari ini Mbak Kis akan berbincang-bincang tentunya menyapa pemirsa dan lebih sharing lagi tentang wajah sehat dengan aura yang bersinar. Dan kita ketahui bahwa dengan wajah yang bersinar, pastinya dengan wajah yang lebih sehat lagi itu akan menambah percaya diri kita lagi, tentunya dengan beraktivitas di masyarakat juga, kemudian beraktivitas dengan orang banyak. Kalau wajah kita sehat, pastinya kita lebih semangat ya kerjanya. Tapi bagus kamu banyak-banyak lagi ngomong tentang wajah, karena sekarang udah ada ahlinya nih sebelah Bakis, yaitu Dr. Shelly Hafizah ya. Hari ini kita akan bahas tentang wajah bersinar. Iya, tentunya dengan wajah yang sehat ya dokter Iya. ya. Dokter apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Iya, Tetap bahagia karena Insya hidup Allah. sehat ya. Terima kasih sudah hadir di Ayo Sehat. sama-sama. Ya dokter, ngomongin tentang wajah yang sehat, dengan pastinya kalau kita lihat wajah yang sehat pasti bersinar gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya wajah yang sehat itu seperti apa sih dokter? Ya, sebenarnya definisi wajah yang sehat itu sebenarnya kelembaban yang tepat. Artinya ketika wajah itu banyak jenisnya ya, yang nggak ada jenisnya itu wajah berjerawat, itu nggak ada. Jadi kalau udah berjerawat artinya wajahnya nggak sehat dong. Ya. Jadi wajah yang sehat adalah tekstur, kelembaban, dan skin tone-nya itu normal. Normal itu kelembabannya itu pas. Nah, kayak gitu. Nggak kering, kerutannya seusia, maksudnya pada saat usianya segini kerutannya minimal. Nah, bertambah usia bertambah kerutan, tetapi kelembabannya tetap pas. Nah, gitu. Oke, jadi memang harus kelembapan itu yang paling penting. Ketika wajah kita sehat, kita lihat lembab apa enggak gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang perawatan kulit, sebenarnya harus menjaga kesehatan kulit agar wajahnya tetap sehat dari usia berapa sih dok? Nah, sebenarnya untuk merawat kulit itu nggak mandang usia ya, karena kulit yang sehat berawal dari perawatan dari seusia dini. Artinya ketika kita sudah terekspos dengan dunia luar, itu sudah bisa menggunakan sunscreen. Malah usia 15 tahun sudah bisa menggunakan sunscreen untuk berenang. Ada sunscreen yang untuk anak-anak dan juga itu nggak ada warnanya biasanya ya, teksturnya putih dan seperti hand body. Nah, itu bisa melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari sehingga untuk kerutannya juga, agingnya juga berkurang. Artinya tidak cepat terekspos untuk agingnya, penuaan dini gitu ya. Nah, sebenarnya untuk mengedukasi itu kan berarti sejak remaja ya, karena banyaknya sekarang anak remaja sekarang kurang paham tuh untuk menjaga perawatan wajah gitu ya. Jadi kalau lihat dari usia 15 itu sekitar SMP ya, itu udah mulai bermunculan jerawat kecil-kecil gitu, masa pubertasnya ya dok ya. Nah, sebenarnya seberapa penting sih kita sebagai orang tua juga untuk bisa mengedukasi anak tentang perawatan kulit sejak usia dini? Seberapa penting? Maksudnya kalau menurut saya itu sangat penting ya, karena kebanyakan remaja itu kan sekarang udah gadget ya, jadi banyak terpapar dengan iklan di sosmed. Jadi ada yang pemutih ini, pemutih itu, kan sekarang siapa yang nggak pengen glowing ya kan? Iya betul. Pokoknya standarnya remaja glowing. Kalau ke klinik dok pengen dong glowing gitu. Nah, sebenarnya definisi glowing itu apa dulu? Yang penting kan sehat dulu. Kalau udah sehat, kelembabannya pas, pasti jadinya glowing kan gitu. Nah, jadi kalau peran orang tua di sini untuk mendukung anak-anak jangan terekspos iklan-iklan yang tidak bermanfaat, artinya hoax ataupun banyak ya yang tidak BPOM untuk skincare-nya. Jadi diusahakan itu pemilihan untuk kulit wajah yang sensitif untuk anak-anak dan juga sesuai usianya. Yang paling penting itu sebenarnya sunscreen. Sunscreen ya, iya, yang paling penting ya. Sunscreen sama moisturizer biasanya untuk melembabkan kulit. Itu aja sebenarnya, nggak perlu untuk pemutih, pencerah, itu belum perlu untuk usia dini remaja. gitu ya. Nah, itu kan kalau misalkan untuk jerawat itu
biasa ya, pubertas. Jadi jerawat itu tidak hanya diakibatkan oleh pemakaian skincare, kebersihan, dia juga hormonal. Artinya normal apabila jerawat itu numbuh 1, 2, 3 sampai 5, normal. Kalau sampai 5 normal ya. Kalau lebih dari 5 berarti udah nggak normal lagi ya. Karena Dok, apa? ya? Karena pengaruh aktivitas tangan, misalnya nih pegang-pegang jerawatnya. Jadi bakteri yang di tangan itu nempel masuk ke pori-pori yang lain sehingga mengakibatkan menular di satu wajah yang sama. Sehingga perlu adanya pembersihan, cleansing. Nah, kalau misalkan jerawatnya 5 itu biasanya hilang dengan waktu. Dia ada masa inkubasi untuk jerawat itu pulih kembali. Memang jerawat yang besar ketika kita mau haid ya biasanya ya keluar, sering muncul ya, Dok ya. Iya, remaja kan yang udah haid ya seperti itu. Jadi nggak usah panik, nggak usah stres panik memicu untuk pengeluaran jerawat. Karena kadang-kadang tuh banyak orang yang aku satu tumbuh jerawat nih, panik, malahan itu bakal menambah jerawat lain ya, Dok ya. Dan ngomongin lagi tentang wajah yang sehat, Dok. Sebenarnya wajah yang sehat itu ada termasuk nggak wajah yang sensitif, wajah yang kering, wajah yang memang itu, maksudnya kalau memang wajah kering berarti dia tidak sensitif, berarti dia tidak termasuk wajah yang sehat gitu. Karena kan tadi sebelumnya kita bilang wajah yang sehat adalah kelembapannya. Iya, kelembaban yang pas ya. Jadi ada 5 tipe kulit wajah, ada 5 ya. Yang pertama kulit normal. Nah ini kelembaban yang pas di kulit wajah normal, tidak terlalu oily, tidak terlalu cracky, tidak terlalu kering, tidak terlalu pori-porinya tidak terlalu besar, normal. Yang kedua, kulit wajah sensitif. Nah, kulit wajah sensitif ini biasanya tekstur kulit itu lebih yang kayak tipis kalau kita bilang ya, dan kadang-kadang akan lebih cepat merah kalau kebakar sinar matahari. Dikit merah langsung, kena skincare atau apa-apa seringan nggak cocok. Ada faktor alergi juga, itu kulit wajah yang sensitif, gampang merah. Kulit wajah yang ketiga itu yang oily, berminyak. Itu sebenarnya tidak semua kulit wajah yang berminyak itu nggak normal loh. Itu karena kebanyakan tuh pasti, Dok, kulit wajah saya berminyak, berminyaknya parah, Dok. Tapi saya lihat biasa, ini normal. Nah, berminyak pada saat kita aktivitas itu sebenarnya normal. Aktivitas itu mengakibatkan metabolisme tubuh. Itu bisa mengeluarkan cairan lewat keringat, mengeluarkan cairan lewat urin, pipis, ya kan? Tapi kita nggak selalu aktivitas terus sakit pipis. Nah, dari mana keringat keluar? Nah, justru itu pada saat kita beraktivitas, makanya wajah kita jadi sedikit berminyak. Normal berarti ya, Dok ya. Ketika berminyak bercampur komedo, bercampur jerawat, nah itu yang nggak normal, berarti itu wajahnya sedang sakit apa? Sakit jerawat. Nah, itu yang ketiga ya, oily. Yang keempat kering. Nah, tekstur wajah kering yang harusnya ini normal tapi dia cracky, artinya seperti lumpur yang agak retak-retak itu ya. Ya. Jadi ketika wajah kering, yang harus kita perhatikan berarti untuk kelembabannya. Maka kita pastikan dia memberikan untuk moisturizer, serum. Jadi untuk memicu itu sebenarnya pada dasarnya dia normal, tapi karena kurang perawatan agak kering kayak gitu. Ataupun karena pengaruh pH yang tidak sesuai sama wajah. Dari mana kita dapatkan pH yang tidak sesuai pH wajah? Itu dari skincare yang kita campurkan, misalnya nih pakai Wardah untuk skincare face washnya, terus kemudian pakai merek lain yang seperti yang dijual yang nggak usah sebut merek. Nah gitu. Jadi perpaduan ini tidak menyebabkan pH wajah itu tidak seimbang, sehingga dia kering. Udah gitu kalau pakai bedak suka yang bedak sendiri, wajah sendiri. Jadi kayak terpisah gitu ya, sedung ya, biasa sering orang lihat. Jadi kok kelihatannya ini pakai bedak tapi kayak di luar dari wajah gitu ya. Jadi ada mengelupasnya ya. Terus yang kelima, kombinasi. Nah, kombinasi antara kulit wajah itu biasanya ditandai dengan area oily di bagian T-zone. T-zone ya. Iya, T-zone. Jadi T-zone kenapa ya seperti itu? Bisa jadi juga karena pH nggak seimbang antara pipi, jidat, dan hidung itu nggak seimbang pH-nya, sehingga
kadar abnormal di dalam wajah terbentuk kayak gitu. Jadi memang kulit yang sehat itu adalah kulit yang normal gitu ya. Nah dok, ada nggak sih pernah kejadian misalnya awalnya dia normal gitu, karena dia tidak merawat wajahnya ataupun ada masalah tentang pori-pori yang terlalu besar, make up, masalah-masalah lain sehingga kulitnya menjadi sensitif. Itu gimana sih ceritanya dok? Oh bisa, bisa. Pada saat pasien konsul ke kita ya, ke dokter di klinik, itu saya biasanya advice treatment atau advice resep untuk skincare-nya harus pada saat pasien datang. Nah, kalau pasien cuma mau ngambil resep, paling minimal seminggu lagi. Kalau lebih daripada seminggu pasien datang ke klinik, kita udah kasih resep yang baru. Kenapa? Karena tone kulit wajah kita pasti berubah, skinnya pasti berubah. Jadi mungkin pada saat 2 minggu ke depan dia sudah banyak beruntusan. Enggak pasti ya. Itu juga bisa diakibatkan dengan pemakaian skincare yang berganti-ganti gitu, keseringan itu. Jadi nggak sabaran ya. Jadi sebenarnya mau menjadikan wajah lebih sehat, tapi karena nggak sabar ganti-ganti skincare malahan berdampak buruk. Ya. Cenderung jerawatnya sedikit, terus kemudian memakai skincare A misalnya. Pasien itu suka ngeluh gini loh, dok, saya udah capek pakai skincare, semua nggak cocok dok, muka saya sensitif. Saya lihat kulit wajahnya, saya kira ini nggak sensitif, ini normal karena sudah dia oily dan agak kotor, jadinya dia agak sedikit tumbuh jerawat, sehingga perlu penanganan. Saya tanya riwayatnya, saya udah pakai ini, berapa lama dalam satu skincare itu pemakaiannya? Ini 1 bulan dok, yang ini 2 minggu, tapi nggak ada perubahan. Nah, menurut pasien 2 minggu, 1 bulan itu sudah waktu yang lama. Sedangkan kita perlu evaluasi itu kurang lebih paling minimal itu 3 bulan, maksimal itu 6 bulan. Nah, ketika 6 bulan masih seperti sedia kala, tidak ada perubahan ataupun lebih parah, maka kita bisa mengganti ke skincare yang lain. Kalau belum, jangan dulu buru-buru, karena kita perlu penyesuaian ya. Kenalan aja perlu penyesuaian. Iya benar. Jadi perlu waktu sebenarnya ya dok ya. Kita harus menunggu, beradaptasi dulu dari wajah kita ya. Dok, ngomongin lagi tentang konsultasi ya gitu ya. Banyak sekarang kita bisa konsultasi ke dokter-dokter yang dokter kulit ataupun dokter kecantikan secara virtual. Nah, minta fotonya gitu ya dok ya. Sebenarnya itu efektif atau tidak sih dok? Sebenarnya efektif atau tidak itu tergantung situasi, dan situasi kita mendukung harus seperti itu. Seperti itu. Jadi karena kondisi pandemi seperti ini, jadi kita mau nggak mau harus seperti itu. Kita biasanya sertakan riwayat lengkap, bukan riwayat perkawinan. Iya betul. Riwayat ini pakai skincare apa aja gitu ya dok ya. Jadi foto yang jelas, tidak pakai filter ya kan. Terus udah gitu kita lihat wajahnya, kita tanya keluhan apa dan riwayat pemakaian skincare apa. Biasanya kita beralih dari situ untuk advice ke pasiennya. Tapi sebenarnya biasanya saya kalau pasien yang agak bermasalah sedikit, saya pengen jumpa langsung di klinik ya, jangan ada salah paham, karena salah paham di dalam wajah itu agak ribet ya. Iya dok. Pasien suka luar kota, luar daerah, itu keseringan salah step pemakaian, jadinya tambah parah wajahnya. Makanya kita perlu ke klinik dulu, karena nggak bisa menghilangkan masalah wajah hanya dengan krim, harus dengan treatment juga. Ya, dibarengi dengan treatment ya dok ya. Karena memang kalau permasalahan kulit yang memang sudah bisa dikatakan terlalu banyak bermunculan jerawat juga, kemudian kering, itu kan bisa bermunculan banyak jerawat lagi. Nah sebenarnya kita mau ngomongin tentang bagaimana sih cara mengatasinya gitu ya, apalagi kulit-kulit yang berjerawat ini ya dok ya. Tapi usai jeda berikut jangan kemana-mana, tetap di Ayo Sehat, hidup lagi bahagia.
Masih di Ayo Sehat, hidup lebih bahagia. Masih ngomongin tentang wajah ya, sama dengan Dokter Sally. Di sini sudah ada Dokter Sally, kita mau ngobrol lagi nih tentang kulit yang sehat, apalagi wajah ya dok ya. Nah, tadi kita terakhir bahas tentang wajah yang berjerawat ya. Sebenarnya cara efektif untuk bisa menghilangkan merawat kulit yang berjerawat ini agar tidak bermunculan terus-menerus, karena biasanya kalau udah berjerawat itu ya melebihi dari 5 tadi ya dok ya, bakal muncul banyak lagi nih dok. Gimana nih dok? Benar. Jadi sebenarnya untuk merawat wajah yang berjerawat itu perlu kita lakukan banyak hal ya, banyak pembahasan. Tapi yang pasti kita harus mulai dengan cleansing dulu. Cleansing yang benar dan tepat itu akan mempengaruhi pertumbuhan bakteri ya. Jadi kalau tepat membersihkan wajah, maka pertumbuhan bakteri di jerawat itu kan diakibatkan oleh bakteri ya. Nah, jadi pada saat kita cleansing dengan benar akan mengurangi perkembangbiakan bakteri di wajah kita. Intinya adalah cleansing. Nah, kemudian ada beberapa faktor lagi seperti misalnya dari segi makanan kita jaga ya. Makanan tidak boleh mengandung yang banyak protein tinggi. Kalau misalkan pasiennya seperti alergi beruntusan misalnya akibat makan ayam. Nah, ayam potong biasanya ya. Nah, gitu ayam geprek selalu kan. Karena di mana-mana ayam geprek ya dok. Ayam penyet, pokoknya serba ayam ya. Kayak gitu. Jadi yang kedua udah tuh tadi ya, yang pertama makanan, yang kedua itu faktor kebersihan. Misalnya nih, kalau misalkan kita udah berjerawat lagi radang-radangnya, pakai jilbab itu jangan diulang. Nah itu kalau cewek ya, kalau cowok keramas setiap hari. Nah karena kadang-kadang jerawat itu kumannya dari keringat, dari masker ya. Kalau sekarang ya kita kebanyakan pasti pakai masker. Udah gitu, yang ketiga hormonal. Nah itu yang nggak bisa kita cegah. Kalau terlalu berpengaruh hormonal, obatnya apa? Satu, menikah. Konsultasi ke dokter kandungan, kayak gitu. Iya, dok, berarti pola hidup sehat juga sangat berpengaruh terhadap wajah yang sehat. Nah satu lagi, jangan stres. Jangan stres gitu ya. Tadi itu sih yang paling sering ya dialami oleh banyak orang. Apalagi mahasiswi ya. Mendekati skripsi juga, jerawat banyak. Udahlah dok ya, makin banyak munculnya ya. Jadi kita harus memang benar-benar bisa mengatur aktivitas kita jalankan juga sehingga wajah kita semakin sehat juga, percaya diri lagi dok ya kalau udah wajah sehat ya. Nah sekarang kita udah bersama dengan talent kita hari ini ya dok ya. Kita mau ngomongin tentang sebenarnya tahapan merawat wajah yang sehat seperti apa sih dok? Iya, tahapan merawat wajah yang sehat. Kita perkenalkan dulu, ini klien kita, ini salah satu beauties di Elis Estetika Aceh ya. Jadi sengaja saya bawa kemari supaya jelas nih gimana cara pembersihan wajah yang benar. Ya, jadi yang pertama itu ada dua cara ya untuk cleansingnya. Yang pertama double cleansing, yang kedua deep cleansing. Double dan deep cleansing. Double deep cleansing biasanya kita bisa lakukan di rumah. Sebenarnya dua-dua bisa kita lakukan di rumah. Cuma kalau misalkan deep cleansing itu agak ribet. Jadi kita yang bisa kita lakukan itu hanya tadi apa? Double cleansing. Menggunakan biasanya micellar water ataupun mic cleanser. Tahapan pertamanya. Dan kemudian pakai washcloth untuk membersihkannya, bisa dengan air hangat ataupun air biasa aja. Kemudian tahapan kedua menggunakan face wash atau sabun wajah ya. Sama stepnya, sama kayak seperti pakai mic cleanser atau micellar water tadi. Kalau ada micellar water berarti micellar water dulu dong. Terus boleh juga pembersih make up. Biasanya kan gitu ya, kalau misalkan kita bermake up, kita bersihkan dulu make up, baru kita cleansing pakai mic cleanser, baru menggunakan sabun pembersih. Nah, jadi kemudian setelah sabun pembersih kita menggunakan yang namanya toner. Toner ini kebanyakan salah di masyarakat ya, menggunakan toner sebagai pembersih. Sebenarnya itu nggak bisa, akan mengakibatkan wajah kita menjadi lebih kering. Nah, toner ini yang tadi yang dokter bilang untuk menjaga pH wajah. Ya, kelembapan tubuh wajah gitu ya dok ya. Jadi pH wajah itu sangat penting kayak gitu.
Nah, si susu tadi membersihkan sisa make up yang tidak bisa dibersihkan sama micellar water ataupun pembersih make up. Jadi makanya menggunakan air, tidak menggunakan kapas. Dulu iya ya, susu pakai kapas ya. Susu pakai kapas dong Itu sih biasanya. kayak gitu. Nah, Kalau itu tahapan pembersih. Tahapan pembersihannya. Sebenarnya kalau untuk pembersih wajah, misalnya kita sabun muka ya, itu maksimal dalam sehari berapa kali, Dok? Biasa kan kalau apalagi kulit yang berminyak. Iya. Jadi kalau udah siang hari biasa cuci muka lagi setiap mau sholat gitu. Perasaannya risih ya, Dok ya. Iya. Dibilang kalau kita dari diri sendiri mungkin bisa untuk cuci muka lagi, kemudian sore hari setelah kalau yang bekerja sampai sore cuci muka lagi, malamnya cuci muka lagi. Sebenarnya maksimal untuk bisa mencuci wajah dengan sabun itu berapa kali, Dok? Maksimalnya itu 3 kali. Sebenarnya yang dianjurkan untuk membersihkan wajah, apalagi untuk yang berjerawat, itu sebenarnya jangan merasa semakin sering dibersihkan makin bersih ya. Nah, itu maksimal 2 kali kalau untuk yang jerawat. Karena keseringan cuci wajah pada orang berjerawat itu akan mengakibatkan kering wajah. Kering wajah makin banyak muncul jerawat Makin banyak jerawat itu. Makin sensitif. Sensitif ya. Sensitif. Tapi kalau misalnya mukanya berminyak nggak apa-apa ya, Dok? Pakai air biasa aja cucinya? Iya, sebenarnya kalau mau sering-sering pakai air biasa aja nggak masalah. Gitu. Yang penting pada saat kapan mencuci wajah yang wajib, pada saat bangun tidur kan kita didetok ya malamnya, malam hari kita didetok. Nah, pada saat sebelum tidur di situ kuman dan bakteri banyak di daerah wajah. Kenapa? Karena sudah beraktivitas seharian kayak gitu. Gitu. Jadi buat ya pemirsa mungkin yang udah keseringan ya cuci wajah tapi ternyata wajahnya itu sensitif, itu dapat merusak kayak kulit juga ya, Dok ya. Dan informasi yang Balkis dapat juga kalau misalnya keseringan nih, Dok, cuci muka pakai air hangat itu bisa merubah kulit menjadi sensitif. Apa benar nih, Dok? Itu sebenarnya kalau misalkan untuk berubah menjadi sensitif, sebenarnya air hangat itu akan mengakibatkan pori-pori kebuka. Nah, pori-pori yang kebuka, sebenarnya air panas, air hangat gimana gitu dulu ya kan. Kalau misalkan pas kebetulan panas ya kebakar wajahnya. Merusak ya, Dok, malah. Iya, jadi kan gitu. Jadi nggak usah sering-sering air hangat karena apa? Kalau pori-porinya kebuka keseringan akan mengakibatkan pori-pori jadi lebih besar, akhirnya jadi oily wajahnya gitu. Ya, Dok, langsung aja kita lihat gimana sih tutorial perawatan wajah nih. Di sebelah kita sudah ada ya beautiesnya. Nah, kita perlu ini ya. Perlu apa nih, Dok? Kalau misalkan ini dibuka maskernya? Boleh. Nah, kita buka buka ya. untuk. Kebetulan kita ada bawa ini untuk. Oke, saya ambil ya. Oke. Nah, nggak usah dibuka semua kali ya. Iya. Boleh Cuman kalau untuk di area atas aja boleh. Buka Oke. maskernya. Nggak usah. Oh. Ya mungkin nih yang di rumah ya udah penasaran gimana sih cara yang benar untuk merawat wajah ya, Dok ya, bisa langsung lihat di Ayo Sehat hari ini. Nah, bagaimana ini sih penggunaannya, kira-kira ya penggunaannya kita yang pertama itu menggunakan susu pembersih. Susu pembersih. Nah, ini terus saya aplikasikan benar-benar, terus airnya nggak ada gimana? Aduh, gimana atau ya, kita atau peragakan aja ya, tutorial aja ya. Pemirsa yang ada di rumah tahu kalau ini adalah salah satu pembersih wajah yang memang harus tahapannya seperti apa gitu ya, Dok ya. Jadi pertama kita lakukan ini mic cleanser ya. Mic cleanser ini bertujuan untuk membersihkan sel-sel sel-sel kulit mati dan kotoran-kotoran yang menempel, apakah itu make up, debu dan sebagainya. Lalu kita aplikasikan ya di wajah nih. Biasanya kita ya gimana? Ya biasanya kita aplikasikan di wajah itu kira-kira sepencet gitu ya. Nah, aplikasikan daerah sini. Nah, kemudian kita basahkan tangan, kita aplikasikan secara melingkar dan ke arah atas. Tujuannya apa? Supaya nggak cepet tua ya. Penuaan dini ya, Dok ya. Jadi itu sambil dimasas supaya kerutan-kerutannya juga berkurang. Kalau area sini dia bisa dilakukan seperti ini atau ke arah samping, ya. Jadi seperti melingkar. Ke atas gitu ya, Dok. Melingkar. Pertama 1, 2, 3, 4, 5 tarik ke atas.
kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Nggak usah ya. terlalu dihayati hitungannya. Mungkin ya di depan kaca ya dok ya, Iya. sambil menghayati pakai Ya. sabun muka gitu. Ya, jadi nggak usah terlalu dihayati, tarik aja, diulang sekali lagi, kira-kira sudah bersih, diyakinkan. Nah, bagian atas, lalu bagian hidung, kemudian bagian Dagu. dagu sama ini. Nih, nah, biasa seperti ini. Coba lihat di situ. Kalau saya dong biasa langsung gini-gini. Ya, itu adalah Akhirnya bakal tahu juga nih caranya. ya rahasia untuk ini ya. Terus kemudian setelah susu kita menggunakan sabun ya. Sabun. Nah, ini. Kurang lebih sama stepnya sabun. Nah, kalau toner, kebetulan toner itu ada beberapa jenis ya. Ada yang bisa langsung di spray seperti ini ya, langsung di spray ke wajahnya, atau dengan menggunakan kapas. Itu kebanyakan pada salah ya biasanya ya. Kalau kapas itu jangan menggunakan penuh kapas gitu. Jangan mubazir. Kayak basah gitu. Iya, jadi dia hanya cukup satu aja sekali karena tugasnya untuk menyeimbangkan pH. Maka ditap-tap aja seperti ini. Jangan diseret. Nah, itu akan mengiritasi kulit. Jadi ditap-tap aja. Gitu. Semua ya, biasa macam. kalau saya sih dok, ini kayaknya salah terus ya perawatan wajah saya. Biasa udah sampai penuh tonernya baru di tap-tap ke wajah, jadi rasa lebih segar. Segar, iya. Sebenarnya toner itu menyegarkan, tapi kadang-kadang di situ salah. Maka apabila dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu tahun ya kan, atau bulan aja, dia bisa mengakibatkan keriki. Kulit wajahnya agak sensitif, terutama bagian nih pinggir hidung biasanya ya, pinggir hidung atau sudut sini. Perih, perih, perih ya. benar. Nah, gitu ya. Selanjutnya bisa menggunakan serum dulu yang teksturnya bening ya. Baru kemudian yang krim seperti moisturizer bisa ditambahkan. Terus kemudian kita pakai tabir surya. Baru deh keluar rumah ya. Jadi lebih wajahnya lebih sehat, kelihatannya ini lembab banget sih. Ternyata dari perawatannya aja sudah dirawat dengan baik. Jadi itu yang paling penting sebenarnya buat pemirsa di rumah. Kalau mau wajah sehat, ayo belajar tadi, dilihat gimana sih step-step tahapan untuk merawat wajah. Nah dok, ngomongin lagi tentang wajah sehat. Nah sebenarnya kalau tadi step-step yang sudah ditutorialkan itu berlaku untuk setiap jenis kulit normal atau jerawat juga bisa, atau jenis-jenis kulit lainnya? Ya, semua jenis kulit, tetapi sebenarnya perlu dipastikan lagi ketika kulit wajah berjerawat itu kan pasti agak perih ya, ketika jerawatnya radang nih banyak sekali. Nah itu harus lebih hati-hati, nggak usah terlalu ditarik gitu. Tapi tetap aturan pemakaian sama, kecuali untuk kulit wajah yang sensitif. Kulit wajah yang sensitif biasanya akan lebih sensitif. Misalnya gini, ada kulit wajah yang tidak bisa kena mic cleanser, kandungan yang di dalam mic cleanser. Jadi pada mereka yang kulit sensitif tidak menggunakan mic cleanser ya jangan dipaksa, maka gunakan hanya sabun. Hanya gitu. sabun. Kalau micellar water boleh nggak sih dok? Ya, micellar water selama ingredients yang di dalam produk tersebut aman itu tidak masalah. Gitu. Jadi memang ada ingredients yang memang nggak boleh di satu jenis kulit gitu ya? Iya, misalnya gini ya, ibaratnya misal makanan, nggak semua orang cocok makan ayam, nggak semua orang alergi seafood, ya kan? Ada alergi dan kita nggak tahu sebelum kita coba. Ya gitu. Jadi misalnya untuk tipsnya mungkin bisa dicoba dulu di area-area yang tidak terlihat, misalnya dagu ataupun jidat, misalnya lebih cepat ada reaksi gitu. Satu area aja, jangan langsung ke semua area. Ketika ada masalah ya? Nanti repot ya. Ini udah makin banyak, makin pusing dok ya. Nah kalau sebenarnya dari area wajah ini, apalagi yang kulit yang sering jadi masalah itu kulit jerawat ya dok ya. Sebenarnya kalau penggunaan toner itu diperbolehkan apa enggak? Ada. Boleh. Karena ada yang nggak boleh juga sih. Dengar-dengar dari cerita orang gitu, aku nggak gunain toner nih. Kenapa? Karena jenis kulitnya jerawat, lagi nggak dibolehin dokter. Itu benar nggak sih dok? Sebenarnya ada toner yang khusus akne.
toner for acne skin gitu ya, ada khusus itu. Yang nggak boleh ketika pasien yang mencoba-coba pengen wajah glowing tapi wajahnya lagi sedang berjerawat sehingga memakai produk yang glowing, akan mengakibatkan iritasi dong. Jadi dokternya kasih tahu bahwa ini di stop dulu tonernya, bukan berarti tidak boleh memakai toner sama sekali. Jadi dikhususkan sebenarnya gitu. Kebanyakan mungkin di klinik-klinik tertentu tidak mengkhususkan, misalkan toner for acne skin, facial wash for acne gitu. Mungkin all in one kayak gitu ya kali ya, dulu ya nggak tahu, mungkin kayak gitu. Jadi sebenarnya pemakaian skincare yang tepat menurut kondisi wajah itu semua dibenarkan, kecuali tadi yang kita bahas ingredient tertentu yang mengakibatkan iritasi, maka kita wajib untuk stop produk tersebut. Stop ya, Dok ya. Nah, kalau selain itu juga, selain kulit berjerawat, Dok, kulit yang glowing itu emang benar-benar sehat? Apa emang ada jenis glowing tertentu yang dikatakan sebagai kategori sehat ya, Dok? Sebenarnya yang tadi yang saya udah jelasin, jika kulit wajah normal, kelembabannya akan bagus, maka tekstur kulitnya juga akan bagus, pantulan keluar jadi lebih glowing. Kalau dia akan kalau sebelum keluar nih dia menggunakan serum atau moisturizer yang lainnya, itu secara otomatis akan seperti itu. Glowing ya. Tapi kalau sekarang tuh banyak yang misalnya pakai produk yang memang glowing ya. Kita lihat memang benar-benar licin ya, Dok ya. Licin benar-benar gitu. Maksud saya, apakah itu juga termasuk memang merawat wajah dengan baik, atau memang ada ingredients yang memang menjadikan langsung glowing secara instan seperti itu, Dok? Sebenarnya sekarang dunia kecantikan itu pasti udah tambah modern ya, tambah maju, entah penemuan di berbagai masalah itu banyak, berbagai varian produk, berbagai treatment yang ditawarkan oleh klinik-klinik ataupun oleh banyak kalangan ya, dalam dunia kecantikan ini banyak. Saya nggak bisa bilang bahwa itu sehat atau enggak sebelum saya memeriksa, kan? Jadi kebanyakan itu pasien, kebanyakan orang itu prinsip glowing itu sebenarnya pengen yang kayak agak berminyak oily gitu ya, tapi nggak berminyak kalau dipegang kayak gitu ya. Banyak misalnya seperti sekarang infused whitening, botox, itu juga bisa mengakibatkan tekstur wajah jadi lebih baby skin, pori-porinya lebih ketutup gitu. Ada beberapa treatment yang memang bisa menopang atau membantu untuk membuat wajah jauh lebih glowing, tidak cuman menggunakan skincare. Kulit wajah yang normal apabila tidak dirawat maka akan nampak biasa aja. Jadi perlu adanya perawatan dan juga treatment yang mendukung. Kalau biasanya dalam dunia kecantikan itu banyak treatment yang mendukung untuk kulit wajah jadi lebih glowing seperti ya? Kalau di Elis biasanya itu botox, skin booster, itu treatment yang bisa bikin glowingnya tuh jangka panjang. Wow, itu yang diidam-idamkan banyak orang juga ya, Dok ya. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan vitamin ataupun kolagen juga bisa membuat wajah lebih glowing ya, kalau kita lihat ya, Dok ya. Kalau untuk suplemen dan kolagen itu meregenerasi kulit ya. Nah, tapi gitu. Kalau kita mau bahas tentang vitamin dan kolagen sebenarnya manfaatnya apa, tapi jangan kemana-mana, tetap di Ayo Sehat. Masih di Ayo Sehat, hidup lebih bahagia. Masih ngomongin wajah yang sehat nih, biar aura semakin bersinar ya. Nah, tadi terakhir kita ngomongin sebenarnya vitamin ataupun kolagen tidak serta-merta bisa bikin glowing ya, Dok ya. Tapi sebenarnya apa sih manfaat dari vitamin ataupun kolagen yang sering diminum banyak orang juga nih kalau sekarang ini ya, Dok ya? Jadi kalau manfaat dari kolagen itu sendiri dan juga untuk bisa kan, kalau misalkan banyak sekarang yang minum ya, minum dan infus, kadang-kadang infus whitening beserta dengan kolagen. Nah, itu fungsinya adalah untuk meregenerasi sel kulit yang baru. Nah, kita usia di atas 20 tahun, lebih tepatnya meranjak ke 25 dan ke atasnya, itu akan mengakibatkan sel-sel di wajah kita
meregenerasinya lambat. Beda seperti bayi ya, bayi kadang-kadang gampang kelupas, setiap hari hampir kelupas, pakai produk ini sedikit kelupas gitu ya. Nah, kalau misalkan kita di usia segitu itu sudah mulai lambat untuk beregenerasi, sehingga perlu dibantu nih untuk meregenerasi sel-sel yang mati tersebut, dirangsang kembali, dipicu kembali untuk membentuk. Contohnya gini, untuk pemakaian skincare dengan jarak yang sudah menahun itu akan mengakibatkan kulit wajah agak sensitif, agak tipis gitu ya. Nah, di situ bisa dirangsang sehingga kulit itu membentuk ketebalan lagi. Di samping ketebalan, dia juga membentuk untuk kulit wajah yang sehat kembali. Ketika kulit wajah yang sehat, balik lagi lembabnya bagus sehingga untuk produksi minyaknya juga akan kembali normal. Nah, itu membantu untuk pencerahan. Di situ juga ada biasanya faktor-faktor ingredients yang untuk pencerahannya kayak gitu. Iya, Dok. Nah, sebenarnya kalau penggunaan vitamin ataupun kolagen dalam jangka waktu misalnya setiap hari kita minum, itu yang harus kita ada tambahan harus banyak minum air putih juga atau gimana sih, Dok? Kalau yang namanya kita minum ya, kita masukin ke dalam tubuh kita, itu ada organ-organ lain yang membantu. Nah, supaya organ tersebut terjaga tetap untuk kesehatannya, tidak lelah dan sebagainya, detoksnya kurang lebih itu harus minum banyak air putih. Air putih juga ya. Jadi jangan minum-minum setiap hari, tapi minum air mineralnya juga masih kurang. Iya. Gitu ya. Dan juga dipastikan biasanya kita menanyakan kepada pasien itu riwayat penyakitnya. Apabila ada hipertensi ataupun diabetes, itu sebaiknya konsultasikan lagi ke dokter. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada pasien yang mengalami sakit-sakit yang seperti itu gitu. Oke, jadi memang harus tetap konsultasi ya, Dok ya. Selain dari jerawat, kemudian flek yang memang sering terjadi di masyarakat juga ya, permasalahan kulit. Kalau dari wajah ini sendiri, permasalahan lain yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang itu permasalahan apa sih, Dok? Permasalahan kulit yang jarang diketahui. Tapi terlihat di dalam wajah gitu ya, kelihatan yang nggak sehat juga. Gimana ya, permasalahan kulit yang jarang diketahui biasanya nih ibu-ibu yang udah memakai skincare bertahun-tahun itu kan wajahnya berflek ya. Yang jarang diketahui ibu-ibu itu bahwa ada satu flek yang kelihatan tapi mereka menyangka itu adalah kulit yang normal karena dia berwarna putih. Nah, di antara flek yang hitam itu ada putih. Nah, kita katanya kalau dari dunia kedokteran kita kasih namanya itu ochronosis. Ochronosis itu adalah hipopigmentasi dari kulit. Jadi flek itu adalah penghitaman kulit ya, di area hitam itu adalah hiperpigmentasi. Kalau yang putih itu hipopigmentasi. Nah, itu yang jarang diketahui. Kenapa? Rata-rata pasien itu dengan wajahnya yang berflek, mereka lebih ke aware ke fleknya yang hitam. Padahal justru masalah yang lebih lumayan berat itu yang putihnya. Nah, yang ochronosis tadi, kenapa kalau kita treatment itu nggak akan perubahan. Nah, jadi yang hitamnya memudar, yang putih tetap dia, Dok ya. Berarti itu cara kita bisa tahu sebenarnya tanya langsung ya ke dokter ya, gitu, konsultasi, melihat perawatan ya. Nah ya, biasanya saya langsung kasih tahu ke pasien bahwa ini sudah ada seperti ini wajahnya. Satu lagi yang biasanya menyertai wajah berflek itu telangi ektasis atau seperti gimana saya bilangnya, pembuluh darah merah-merah yang seperti jaring laba-laba biasanya di area wajah. Pipi, iya, daerah dekat hidung. Itu pasti menyertai wajah yang sudah flek menahun. Pasti, biasanya pasti ada. Sehingga pada saat kita perbaiki fleknya, wajahnya itu jadi agak lebih tipis, terpapar sinar matahari pasti gampang merah. Merahnya apa? Itu tadi kena pembuluh darah yang terlihat dari jauh. Itu jarang sekali diketahui. Kadang-kadang yang bukan gini ya, gimana gitu, wajahnya merah ya, bagus di bawah matahari, padahal itu nggak sehat. Dikiranya gitu. Mungkin pipinya merah blush on, ternyata nggak sehat juga ya, Dok ya. Nah, kalau dari permasalahan kulit sering juga kayak tumbuh bintik-bintik di daerah mata, seperti daging-daging, itu penyebabnya apa sih, Dok? Nah, itu namanya kalau
kita awam bilangnya skin tag ya, tapi kalau misalkan dari dunia kedokteran bisa keratosporoid, bisa sampai lama, ada jenis-jenis yang perlu dilihat lagi apa namanya ya. Kalau dari bahasa awam itu skin tag itu lemak ya, lemak yang tumbuh di area biasanya dekat mata. Biasanya dekat mata itu diakibatkan dengan makan makanan yang banyak mengandung protein tinggi tadi, ayam potong. Awalnya dia genetik, tapi makin lama, makin kemari dia makin banyak. Faktor usia, terpapar sinar matahari. Banyak jurnal yang mengatakan itu penyebabnya banyak. Nah, jadi bisa dipastikan yang pertama genetik, yang kedua itu bisa diakibatkan makanan, terus terpaparan sinar matahari. Jadi penyebabnya banyak sebenarnya, Dok ya. Nah, itu treatmentnya juga harus dibakar. Kalau udah dibakar pun nanti suatu saat 6 bulan ke depan tumbuh lagi. Kenapa tumbuh lagi ya? Karena kita makan ayam lagi. Jadi faktornya banyak dan kemudian dia bisa timbul lagi ya, Dok ya. Nah, sekarang ya, Dok ya, biar makin semangat nih kita ngomongin tentang wajah yang sehat. Sekarang sudah ada di hadapan dokter dan juga di hadapan Balkis, mitos atau fakta ya, Dok ya. Ini sering sekali pemahaman di kalangan masyarakat juga tentang wajah yang sehat, seperti apa sih sebenarnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari Balkis, nanti dokter tinggal jawab ini mitos atau fakta ya, Dok ya. Pertanyaan pertama, Dok. Deg-degan nggak, Dok? Nah, pertanyaan pertama adalah apakah kulit yang berjerawat setelah menikah nantinya akan tidak berjerawat kembali? Itu sering sekali, Dok. Ini pemahaman di kalangan masyarakat. Mitos atau fakta, Dok? Jawabannya? Mitos. Jadi jawabannya kenapa sih sebenarnya untuk memperbaiki kulit yang berjerawat tidak jerawat lagi, bukan menikah berarti, Dok ya? Iya, memang obatnya untuk tadi yang saya bilang ya, sempat saya bilang ya tadi untuk obat untuk jerawat dari segi hormonal itu menikah, tapi nggak semua jerawat. Nggak semua jerawat ya. Jerawat tertentu aja, Dok ya. Jerawat ketika biasanya ini kalau kulit wajah kita udah banyak jerawatnya, itu kumannya udah kayak melekat di situ. Kalau udah yang banyak ya, yang radang banyak. Ketika setelah menikah ada perbaikan. Tapi kebanyakan juga orang yang sudah menikah bukan berarti semua nggak ada berjerawat, enggak. Ada juga yang berjerawat. Jadi ada faktor makanan di situ, faktor aktivitas, aktivitas tangan, maksudnya sering mencet-mencet itu pasti akan mengakibatkan pertumbuhan jerawat itu terus-menerus, tidak akan berhenti gitu. Di samping bisa jadi pada sebagian orang ketika menikah dia akan hormonnya itu akan stabil. Hormonnya akan stabil. Pertanyaan kedua ya, Dok ya. Nah, minum 2 liter sehari dapat menjaga kesehatan kulit. Mitos atau fakta nih, Dok? Fakta. Fakta ya, Dok ya. Berarti memang harus minum 2 liter. Kenapa sih, Dok? Sebenarnya itu minimal ya. Minimal ya? Iya, minimal. Dan banyak yang nggak sampai angka, bahkan nggak sampai angka minimal ya. Karena air putih itu sendiri gunanya untuk mendetoks apa-apa yang nggak perlu. Misalkan kita ada minum obat, ada minum vitamin, dan juga makan makanan yang berlemak. Dari kita minum air putih, dia akan didetoks keluar melalui saluran kencing ataupun kelenjar keringat. Nah, dan juga akan menyehatkan. Ternyata kalau misalkan kita minum air putih, bagi orang yang kena penyakit ginjal malah justru nggak boleh ya. Nah, jadi pada pasien-pasien tertentu tidak bisa untuk mengkonsumsi air putih yang berlebihan. Maka kita yang sehat seperti ini, kalau memang bisa, kenapa enggak ya? Dimanfaatkan terus, Dok ya. Harus sering-sering minum air putih, nggak cuman wajah yang glowing, sehat ya, tapi juga untuk tubuh kita juga tetap sehat gitu ya. Nah, pertanyaan yang lanjut lagi ya, Dok ya. Makan coklat bisa bikin jerawatan, benar nggak sih, Dok? Sayang nih dong yang jerawatan nggak bisa makan coklat. Fakta ya, Dok ya? Iya. Kenapa sih, Dok, fakta? Karena di dalam coklat itu banyak ingredient yang dimasukkan. Proteinnya terlalu tinggi, ada di situ susu, ya kan? Dicampur maksudnya ya. Enggak semua coklat kandungan lemak jenuhnya tinggi gitu. Nanti ada yang dicampur kacang, kan gitu ya. Enggak kalau kita tadi kan bicara coklat secara umum, pasti akan
akan mengakibatkan jerawat apabila dikonsumsi yang berlebihan. Oke. Kalau satu aja boleh, Dok? Satu aja boleh. Satu boleh ya. Nawar lagi ya. Karena sayang juga nih yang jerawat nggak boleh Iya. makan coklat ya, Dok Iya. ya. Nah, ini sering orang ngira kalau sinar matahari itu bagus untuk kulit. Benar nggak sih, Dok? Iya. Atau ada waktu tertentu aja? Mitos atau Iya, fakta? waktu tertentu aja. Oh, fakta ya, berarti. Jadi memang bagus sinar matahari untuk kesehatan kulit itu karena dia ada UVB dan UVA ya, pengaruh untuk regenerasi sel kulit yang baru. Biasanya pada jam 9 ya, 8 sampai jam 10 paling lama. Kayak gitu untuk berjemur kayak gitu. Kesehatan kulit terutama. Tapi tetap pakai sunscreen. Sunscreen yang paling Iya. penting ya, Dok ya. Jadi kalaupun misalnya kita di sore hari ataupun beraktivitas di dalam ruangan aja, penting nggak sih, Dok, kita harus selalu pakai sunscreen itu? Penting. Penting apapun kejadiannya, kecuali kita mau tidur. Malah kalau mau tidurnya pakai lampu itu saya bingung jawab sama pasien. Sebenarnya tidak hanya sinar matahari yang mempengaruhi ke untuk kesehatan kulit ya. Panas, misalnya kita masak, hawa panas misalnya masak dalam situasi yang besar gitu ya, ibu catering misalnya, pasti akan berpengaruh. Sinar lampu, bahkan sekarang ada sinar blue namanya blue light, itu dari gadget. Nah, jadi perlu adanya kita pemakaian sunscreen sepanjang hari. Sepanjang hari ya. Jadi ternyata yang menyebabkan kita kira cuma sinar matahari, Dok. Ternyata di samping kita karena 24 jam pegang HP, itu bisa menyebabkan kulit kita juga tidak sehat. Nah, sebenarnya, Dok, tadi kita udah banyak bahas tentang wajah sehat, aura bersinar. Nah, yang menjadi awal kita untuk bisa menjadikan wajah yang sehat itu dari tahap perawatannya juga, sudah ditutorialkan oleh dokter juga. Nah, apa nih, dokter, yang mau dokter sampaikan kepada masyarakat juga tentang pentingnya menjaga kesehatan wajah nih, Dok? Kalau pentingnya untuk perawatan kesehatan wajah ya, pentingnya kesehatan wajah sebenarnya harus dilakukan sedari dini, sebelum semuanya terlambat, karena penanganan yang terlambat akan mengakibatkan pengeluaran budget yang besar. Ya kan? Terutama karena kita sudah usianya sudah untuk beregenerasi kulitnya kurang maksimal, maka treatmentnya juga harus lebih dalam biasanya. Treatmentnya juga harus yang advance, artinya tidak bisa facial hanya pembersihan biasa. Kalau dirawat dari sejak dini, minimal untuk moisturizer aja ya, kelembabannya, maka akan mengakibatkan penundaan penuaan dini. Penuaan dini. Iya. Jadi sebenarnya penuaan dini itu pasti ya. Pasti ya, tapi Dok, kita bisa memperlambat aja kalau jadi untuk karena perawatan. bisa merawat wajah dari sejak dini ya, Dok ya. Makasih banyak Dr. Sally Hafizah sudah hadir bersama kita tentang bahas wajah sehat aura bersinar ya. Seru banget kalau ngomongin tentang wajah yang sehat nih, Dok ya. Makasih banyak. Maka berakhirlah Ayo Sehat pada hari ini juga, dan tentunya kami ingatkan untuk pemirsa untuk beralih ke siaran digital. Jernih suaranya, bersih gambarnya, canggih teknologinya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian jaga jarak, dan jangan lupa vaksinasi juga agar pandemi segera berakhir. Dan makasih banyak sekali lagi Dr. Sally sudah hadir bersama kita hari ini. Dan akhirnya Balkis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sehat, hidup lebih bahagia.